Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal Linux pada Windows. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini yang kita masukkan instalasi Linux pada Windows ini, kita menginstalnya dengan menggunakan virtual machine. Nah, virtual machine yang kita gunakan adalah aplikasi yang bernama VirtualBox. Nah, untuk pertama-tama, ketika kita ingin menginstalasi Linux, kita harus mendownload dulu VirtualBox dan menginstalnya. Nah, kemudian setelah aplikasi VirtualBox telah terinstall, kita bisa membukanya. Kita bisa melakukan instalasi Linux yang kita inginkan dengan mengklik icon yang bertuliskan new. Nah, di sini bisa kita ketikkan misalkan Debian. Sini tipenya otomatis akan Linux. Untuk versinya disesuaikan dengan device yang kita miliki. Nah, di sini untuk versi device yang saya gunakan adalah versi 64 bit. Dan di sini kita next. Nah, di sini kita tentukan alokasi memori yang kita butuhkan. Dan di sini karena kita hanya install, yang akan kita install hanyalah CLI daripada Linux-nya, maka kita tidak perlu besar-besar, cukup 1 GB saja sudah sangat cukup. Kemudian kita next. Nah, di sini langsung di next, langsung di create. Di sini kita pilih virtual disk image. Oke, langsung kita next. Di sini juga kita next saja. Nah, di sini kita berikan partisi yang akan kita gunakan pada Debian 10 yang akan kita install nantinya ini. Dan di sini yang saya butuhkan adalah 12 GB. Nah, di sini langsung kita create. Oke, setelah diklik maka akan langsung muncul di sini Debian 10. Nah, di sini bisa langsung kita start. Kita tunggu selama beberapa saat. Di sini kita bisa memilih file yang tadi sudah kita download pada. Nah, di sini untuk ISO-nya, karena di sini device saya menggunakan AMD, maka saya mendownloadnya yang AMD 64 bit. Nah, di sini langsung kita start. Kita tunggu selama beberapa saat. Nah, di sini ketika kita ingin menginstalasi Linux Debian 10, kita akan memilih menginstalnya sebagai CLI atau dengan graphical install. Nah, di sini kita akan menginstal dengan CLI saja. Dan di sini kalau kita memilih instalasi hanya dengan CLI-nya saja, kita klik install. Enter. Nah, di sini kita bisa memilih bahasanya. Nah, untuk bahasanya kita bisa memilih untuk bahasa Indonesia. Oke. Kemudian di sini kita pilih juga Indonesia. Dan di sini kita bisa saja. Nah, untuk keyboardnya kita bisa pakai Inggris Amerika. Oke, kita tunggu selama beberapa saat. Nah, di sini ketika nama hostnya bisa kita isikan sembarang. Misalkan untuk nama hostnya kita isikan dengan nama saya, misalkan Alan. Langsung kita lanjutkan. Nah, di sini untuk nama domainnya kita bisa memilihnya. Ini juga bebas sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan untuk nama domainnya juga saya isikan Zakaria. Oke, kemudian kita lanjutkan. Dan di sini untuk kata selanjutnya ini sesuai dengan keinginan kita. Dan ini harus diingat untuk kata selanjutnya. Misalkan untuk saya akan saya isikan 1 2 3 4.
Nah, kemudian kita bisa lanjutkan, dan kemudian kita masukkan lagi kata sandi untuk verifikasi. 1 2 3 4. Lanjut. Nah, di sini untuk nama lengkap bisa kita isikan dengan nama lengkap kita. Misalkan Zakaria Ansori. Oke. Kita lanjutkan. Di sini untuk nama akun Anda Zakaria. Oke, lanjutkan. Nah, di sini kata sandi untuk pengguna baru bisa kita isikan seperti tadi 1 2 3 4. Kita lanjutkan. Kata sandi verifikasi 1 2 3 4. Lanjutkan. Kita tunggu selama beberapa saat. Dan di sini untuk pemilihan zona waktunya kita bisa milih yang atas sendiri, WIB. Oke. Kita tunggu lagi beberapa saat. Nah, di sini untuk melakukan partisipasi harddisknya kita bisa memilih yang atas sendiri karena kita sebagai pengguna baru, dan ini juga memudahkan kita agar tidak perlu secara manual partisipasi harddisk yang kita butuhkan. Kemudian kita klik enter untuk yang atas sendiri, dan di sini juga kita langsung klik enter. Nah, untuk pola partisipasinya juga seperti tadi, kita pilih yang atas sendiri karena sebagai pemula kita akan dipermudah dengan partisi sudah diberikan oleh virtual machine-nya. Kita enter, dan di sini kita selesai mempartisi. Oke. Oke, penulisan benar-benar yang terjadi pada disk, kita klik ya. Oke, kita tunggu selama beberapa saat. Di sini kita pindai CD atau divisi lainnya, kita klik tidak. Negara tempat cermin arsip Debian berada Indonesia. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih untuk mirror Debian kita bisa memilih yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya akan memilih dengan kebu.span.ac.id. Amal proxy kosongkan saja, tidak apa-apa. Kita next. Kita tunggu selama beberapa saat. Oke, di sini bisa langsung kita skip saja, tidak. Nah, pada bagian ini karena kita hanya membutuhkan CLI-nya, kita tidak butuh Debian Desktop Environment, dan File Server juga kita tidak butuh. Kita hanya butuh perangkat sistem standar. Oke, kemudian lanjutkan, klik enter. Kita tunggu selama beberapa saat. Nah, di sini kita bisa klik ya. Kemudian masukkan perangkat secara manual. Nah, di sini kita pilih yang bawah agar kita tidak memasukkannya secara manual. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu akhir. Nah, instalasi selesai. Kita klik lanjutkan. Nah, kita tunggu selama beberapa saat. Maka setelah ini instalasinya akan selesai. Oke. Nah, di sini kita bisa login dengan password yang kita simpan tadi, yaitu 1 2 3 4. Iya, tadi untuk loginnya dengan username Zakaria, kemudian untuk passwordnya adalah 1 2 3 4. Selesai. Instalasi Linux Debian 10 selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.